Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai video pembelajaran kolaboratif daring atau kelas maya. Nama saya Sigit Mulyawan, kelas saya 12 Aircraft Machining 2, absen saya 21. Yang pertama di sini ada pengertian kelas maya. Kelas maya adalah kelas yang diadakan tanpa tatap muka secara langsung antara pengajar dan yang menerima bahan ajar. Kelas virtual berhubungan langsung dengan internet, di mana pengajar menyediakan sebuah forum kepada para penerima bahan ajar dan melakukan diskusi seperti kegiatan belajar mengajar di kelas. Perbedaan kelas maya dengan kelas biasa. Perbedaan antara kelas maya dengan kelas biasa biasanya adalah adanya pembatasan komunikasi. Dalam kelas maya dapat diketahui kemajuan proses belajar yang dapat dipantau baik oleh guru, siswa, maupun orang tua. Selain digunakan untuk proses pendidikan jarak jauh, sistem tersebut juga dapat digunakan sebagai penunjang kelas tatap muka. Nah, berikut adalah jenis-jenis kelas maya. Yang pertama adalah Learning Management System atau disebut LMS. Yang kedua, Learning Content Management System. Yang ketiga, Social Learning Network atau disingkat SLN. Ya. Learning Management System atau LMS. Learning Management System adalah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk keperluan administrasi, dokumentasi, laporan kegiatan belajar mengajar, dan kegiatan secara online terhubung ke jaringan internet. E-learning dan materi pelatihan dan semua itu dilakukan secara online. Yang kedua di sini ada Learning Content Management System, aplikasi komputer yang digunakan untuk membuat, memperbarui, mengelola atau mempublikasikan isi dalam sebuah sistem yang terorganisir dan konsisten yang bisa diakses dari internet di jaringan lokal atau internet. LCMS digunakan untuk menyediakan, mengawasi, memperinci, dan mempublikasikan dokumen-dokumen spesifik seperti artikel, manual operator, manual teknis, panduan penjualan, dan brosur penjualan. Sistem LCMS dapat berisi file komputer, gambar, audio, video, dokumen elektronik, dan isi website. Yang ketiga di sini ada Social Learning Network atau SLN. SLN adalah jejaring sosial untuk pembelajaran dan untuk mempelajari mungkin ya, yang terjadi pada skala yang lebih luas daripada kelompok belajar. Mengingat skala sosialnya yang lebih besar, media ini bagi sebagian peserta dapat menyebabkan perubahan sikap dan perilaku, sedangkan bagi sebagian yang lain tidak menimbulkan dampak apa-apa. Jadi tergantung kitanya aja sih sepertinya. Berikut adalah manfaat kelas maya. Kemampuan teknologi informasi pada proses belajar dan mengajar terletak pada storage system, memanipulasi pesan dengan berbagai teknik multimedia yang lebih menarik, pengelolaan data yang lebih akurat, kecepatan transmisi data, serta kemudahan akses. Jika kemampuan tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat dan bijak, maka ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari kelas maya. Berikut adalah keuntungan menggunakan kelas maya. Yang pertama di sini materi lebih luas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pembelajaran disesuaikan berdasarkan kebutuhan siswa. Yang ketiga, mempersingkat waktu tanpa perlu pergi ke kelas. Yang keempat, mengurangi belajar bergantung pada buku teks dan relevan dengan dunia luar. Yang kelima, menghemat kertas. Yang keenam, peduli global warming, jadi siswa tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor untuk belajar. Jadi di kamar saja sudah cukup sepertinya. Terus yang ketujuh, mendeteksi copas. Pada slide selanjutnya ada fitur-fitur pada kelas maya. Jadi yang pertama ada konten yang relevan dengan tujuan belajar. Yang kedua, menggunakan metode instruksional seperti contoh dan praktek untuk membantu belajar siswa. Terus yang ketiga, menggunakan elemen multimedia seperti kalimat dan gambar untuk mendistribusikan konten dan metode belajar. Yang keempat, pembelajaran dapat secara langsung dengan instruktur
sinkronus ataupun belajar secara individu atau otodidak, asinkronus. Membangun wawasan dan teknik baru yang dihubungkan dengan tujuan belajar. Contoh penerapan kelas maya. Ini contohnya ada Edmodo sebagai Social Learning Network atau SLN. Edmodo hanyalah satu dari beberapa jenis social learning network yang beredar di World Wide Web. Ya, terus Edmodo adalah sebuah media untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Edmodo menggabungkan sebagian fitur dari Learning Management System dan sebagian fitur dari jejaring sosial atau social network menjadi sebuah media pembelajaran yang menarik dan mudah digunakan. Kemudian lebih dikenal dengan jejaring sosial, pembelajaran social learning network. Edmodo diciptakan oleh Jeff O'Hara dan Nick Borg pada tahun 2008. Edmodo merupakan jejaring sosial yang dapat diakses di mana saja asal ada internet, aplikasinya gratis. Keunggulan Edmodo antara lain menyediakan fasilitas yang mudah dan aman dalam mengembangkan kelas sesuai dengan keinginan, memberi kesempatan terjadinya pembelajaran sesuatu karakteristik murid yang berbeda secara personal, dan menyediakan sarana komunikasi bagi guru, siswa, dan orang tua atau wali murid secara personal. Beberapa fitur utama Edmodo yang dapat digunakan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelas maya dengan sistem closed group collaboration, hanya mereka yang memiliki kode grup yang dapat mengikuti kelas. Jadi, setiap guru akan memberikan kode-kode pada muridnya, dan muridnya tersebut harus masukkan kode tersebut untuk memasuki kelas. Yang kedua, komunikasi menggunakan model media sosial. Jadi, komunikasi cukup hanya menggunakan WhatsApp dan aplikasi Edmodo tersebut. Tiga, manajemen konten pembelajaran. Jadi, biasanya seorang guru akan membuat konten pembelajaran seperti membuat video atau membuat ulangan dalam bentuk file atau PDF, biasanya seperti itu. Yang keempat, evaluasi pembelajaran. Nah, pas evaluasi pembelajaran tersebut biasanya guru menggunakan aplikasi Google Meet atau Zoom. Cuma setelah video ini selesai, PowerPoint ini selesai, saya akan mengajarkan tutorial menggunakan Google Meet di laptop atau PC. Google Meet. Nah, sampai ada tulisan seperti ini. Sekalian pencet. Nah, di sini ada tulisan rapat baru, mulai rapat instan. Di sini ada pengkopian link, jadi kita bisa mengopi link ini untuk mengundang teman-teman kita. Ya, di sini kameranya udah bisa jalan ya. Tadi ada kesalahan teknis, jadi kalau lagi rekaman harus dimatiin dulu ininya, OBS-nya atau aplikasi perekam layarnya. Sini ada rekan asli bergabung. Karena tadi ada kesalahan teknis ya, mohon maaf. Rekan asli bisa ditolong kameranya dinyalakan. Nah, kurang lebih seperti ini cara penggunaan Google Meet di PC. Mungkin rekan-rekan sekalian akan lebih mudah karena tidak menggunakan aplikasi rekaman seperti yang saya gunakan. Rekan asli, halo, apakah suara saya jelas? Ya, jelas. Jelas, alhamdulillah. Mungkin gambar dari gambar, segi gambar, apakah lancar atau? Dari segi gambar lancar. Lancar ya. Suara ya jelas.
Ya, mungkin rekan-rekan sekalian di sini bisa lihat suara dan gambar lancar ya, walaupun belum sempurna karena dunia ini tidak ada yang sempurna ya. Oke, rekan asli, terima kasih telah membantu saya dalam menggunakan tutorial menggunakan Google Meet di PC untuk pembelajaran kolaboratif kelas maya. Rekan asli bisa meninggalkan Meet. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.